Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat resmi melantik George Hajo sebagai penjabat wali kota Kupang dengan masa jabatan 1 tahun. Pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat wali kota Kupang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur atas nama Presiden Republik Indonesia digelar di Aula El Tari Kupang 22 Agustus tahun 2022. Kepada penjabat wali kota Kupang, Gubernur meminta keseriusannya dalam mengatasi masalah sampah, drainase, dan penataan kota, juga kedisiplinan aparatur sipil negara lingkup pemerintah kota Kupang. Penjabat wali kota Kupang diharapkan mengoptimalkan semua potensi yang ada untuk mengatasi masalah dimaksud. Pemerintah kota Kupang mulai serius menangani persoalan sampah. Dalam sehari, 12 lokasi rawan sampah digempur dengan gerakan Masuk Got. Komitmen pemerintah kota Kupang menjadikan kota dengan julukan Kota Kasih menjadi kota terbersih di Indonesia mulai dikerjakan. Gerakan Masuk Got dicanangkan penjabat wali kota Kupang George Hajo sebagai suatu gebrakan awal dengan melakukan kerja bakti aparatur sipil negara dan PTT lingkup pemerintah kota Kupang di 12 lokasi rawan sampah sekaligus. Seluruh ASN dan PTT dengan menggunakan pakaian olahraga membersihkan sampah di pasar-pasar tradisional, di selokan-selokan dan jalan utama. Tidak hanya para pegawai, di Jalan Banteng misalnya, penjabat wali kota Kupang juga masuk ke dalam selokan untuk membersihkan sampah yang berserakan. Seluruh armada kebersihan milik Pemkot Kupang dikerahkan mengangkut sampah. Kasat Pol PP Kota Kupang Rudi Abu Bakar mengatakan gerakan Masuk Got yang dicanangkan oleh penjabat wali kota Kupang sangat bagus. Pasalnya dengan gerakan ini warga kota Kupang bisa termotivasi untuk turut serta menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Seluruh personil Pol PP dibagi ke setiap titik untuk melakukan pembersihan sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pihaknya mendukung dan siap mengamankan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh penjabat wali kota Kupang. Personil polisi Pamong Praja juga ditempatkan di setiap pasar tradisional untuk membantu PD Pasar, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang, dan Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban. Jumpa lagi pemirsa di Dialog Publik edisi 6 September 2022. Kota Kupang saat ini ketika 2019 lalu KLHK mengeluarkan rilis data Kota Kupang sebagai salah satu kota sedang terkotor di Indonesia. Tentunya ini adalah suatu tamparan bagi wajah Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur dan investasi pariwisata lainnya. Penjabat Wali Kota Kupang George Hajo hadir melakukan gebrakan-gebrakan untuk menjadikan wajah Kota Kupang sebagai salah satu kota terbesar terbersih di Indonesia. Untuk itu di Dialog Publik edisi kali ini bersama penjabat Wali Kota kita akan ngobrol-ngobrol dan diskusi terkait strategi dan juga apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia. Selamat malam Bapak Penjabat Wali Kota, terima kasih sudah hadir di studio TVRI NTT. Apa kabar Bapak? Verify. Bersemangat ya dari tadi pagi, beraktivitas hingga malam masih tetap terlihat on ya Bapak ya? Harus. Luar biasa. Tentunya publik ingin mengetahui Bapak gebrakan-gebrakan dan juga mimpi besar yang ingin Bapak wujudkan untuk Kota Kupang sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia. Kemudian bagaimana Bapak melakukan langkah awal di 15 hari pertama menjabat sebagai penjabat Wali Kota Kupang ini Bapak? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi memang langkah pertama kita harus pastikan kekuatan internal kita di pemerintah kota itu ada berapa banyak, kekuatannya berapa banyak. Kalau kekuatan itu kita sudah bisa ukur, maka kita sudah bisa tahu ini langkah apa yang kita harus lakukan. Maka semua pegawai harus dikerahkan dulu. Nah, semua kerahkan. Oleh karena itu saya mengikuti Pak Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat itu tahun 2019. Seluruh ucapan, pikiran dan hal-hal yang disampaikan Pak Gubernur itu saya catat secara baik. Salah satu bagaimana beliau memungut sampah untuk melatih masyarakat hidup bersih. Karena bersih bagian dari peradaban. Oleh karena itu yang dirubah pertama harus mindset. Setelah ada mindset bisa disamakan, maka kita mimpi kita apa? Mimpi saya adalah menjadikan Kota Kupang salah satu kota yang terbersih di Indonesia. Kita pernah meraih Adipura ketika zaman Pak Dan Adu. 2 kali Adipura. Terus sekarang kenapa tidak Adipura? Karena kita lengah. Oleh karena itu saya bilang teman-teman semua aparatur
di Kota Kupang, maka kita harus pakai semboyannya yang tertinggi. Tertinggi itu semboyan apa? Pas Pampres punya. Setia dan waspada. Oleh karena itu kita harus betul-betul setia dalam bekerja dan waspada serta sensitif respect terhadap berbagai macam hal yang diinginkan atau dituntut oleh masyarakat. Hal pertama adalah sampah. Ya. Nah, kalau hal sampah, maka ketika saya dilantik, saya bilang Pak Gubernur, izin Bapak, mimpi saya untuk Kota Kupang terbersih di Indonesia. Pak Gub bilang, kalau begitu saya kasih waktu lu 3 bulan. Saya bilang di masyarakat Kota Kupang, kita diminta 2 bulan. Maka langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana menggerakkan semua kekuatan penuh masyarakat Kota Kupang untuk berpartisipasi dari itu. Maka setelah apel dengan seluruh ASN, saya langsung rapat dengan pimpinan OPD semua untuk menyampaikan hal-hal yang kita harus fokus. Fokus pertama kita selesaikan masalah sampah. Tidak boleh lebih dari 2 bulan kita harus selesaikan masalah sampah. Tidak boleh ada lagi sampah-sampah plastik yang ada di ruas-ruas jalan utama ataupun jalan-jalan yang kelurahan atau apa yang merupakan fasilitas umum. Itu tidak boleh ada plastik. Maka dikeluarkan instruksi untuk semua harus mentaati itu. Ternyata Perda Kota Kupang sudah ada mengatur tentang sampah. Dendanya bukan main-main, Ya. itu dendanya 50 juta. 50 juta. Maka saya bilang teman-teman, dari kios ke kios, dari toko ke toko kasih tahu. Ini tidak boleh buang sampah sembarangan dan sampah yang ada di depan toko-toko sampah yang plastik tidak diangkat. Harus diangkat. Harus kelihatan bersih selama kau beraktivitas. Bila perlu 24 jam. Ini harus bersih. Maka Pol PP dikerahkan, Dinas Perhubungan dikerahkan, semua OPD dikerahkan. Nah, ini maksudnya juga lurah-lurah dikerahkan sampai dengan tingkat RT dan lain. Saya lihat lagi ke dalam, ternyata belum diatur cara membuang sampahnya. Ya. Titik sampah saja belum diatur. Maka masyarakat dengan segala macam kebebasan, dia mau jam berapa saja dia buang, dia akan buang. Oleh karena itu kita harus atur. Maka saya atur, keluarkan instruksi. Buang sampah hanya boleh jam 6 sore sampai jam 10 malam. Di luar itu kau tidak boleh buang. Kau buang kedapatan, maka perda yang akan berlaku untuk kau di situ. Oleh karena itu maka dikeluarkan instruksi. Nah, untuk itu juga kerja yang akan dibangun, kerja kolaborasi. Jadi begitu sampai ditentukan jam 6 sampai 10 malam. Jam 6 sampai 10. Jam 11 atau jam 12 Diangkut. mulai diangkut sampai jangan jam 4 atau 5 pagi. Jadi jam 6, jam 7 itu harus tidak boleh ada aktivitas lagi yang Melakukan melakukan bersih-bersih dan bersih-bersih. pengangkutan Kota sampah. sudah bersih, orang sudah siap untuk melaksanakan Beraktivitas. aktivitasnya dengan baik. Oleh karena itu maka setelah rapat dengan OPD, saya minta semua lurah dan camat duduk, kita bicara. Saya tanya, kita punya mimpi, kalian punya kemauan untuk menjadikan Kota Kupang untuk menjadi kota terbersih Indonesia atau tidak? Mau. Benar sepakat? Saya buat kesepakatan. Nah, 13.20 kau perdata, semua orang yang melakukan kesepakatan itu menjadi hukum yang mengikat bagi masing-masing pihak melakukan itu. Maka semua sudah dalam kunci. Nah, kalau kau main-main, berarti kau bukan pasukan militan seperti yang saya diajarkan oleh Pak Gubernur. Kita diajarkan pasukan harus militan. Kenapa militan? Karena menurut beliau militan adalah melampaui kecerdasan. Nah, ini saya pegang betul-betul, saya catat buku seperti begini. Selama ikut Pak Gubernur dari 2019, saya catat 7 buku. Setiap omong apa saya catat. Dan saya langsung eksekusi. Contoh Pak Gubernur bilang tidak boleh ada lahan yang kosong. Maka lahan kantor gubernur, rumah kantor gubernur dan sekitarnya tidak boleh ada yang tidak dimanfaatkan. Saya manfaatkan. Helipad, saya olah dan lain-lain. Akhirnya buktinya berhasil. Yang bekas rumah pohon juga itu jadi sekarang memiliki nilai yang bisa menghasilkan PAD. Nah, ini saya pikir tidak ada yang tidak bisa karena diajarkan untuk tidak boleh ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa adalah orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Dan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan sebenarnya dia cocok mati saja, tidak perlu hidup lagi. Begitu. Luar biasa sekali ya. Jadi Bapak ini ketika 15 hari pertama ini sudah menggerakkan OPD dan juga masyarakat bahkan sampai di Karang Taruna ya, kelurahan dan juga kecamatan. Jadi kalau boleh saya kasih tahu lagi seperti tadi. Saya sudah rapat dengan dengan Lurah Abis, saya ketemu dengan tokoh-tokoh agama. Kenapa? Harus dihimbau lewat mimbar-mimbar gereja, lewat masjid, lewat pura, lewat wihara. Ya. Ini semua harus. Karena semua pemimpin tidak ada yang tidak beragama di Indonesia ini. Maka pemimpin agama harus hadir kita juga, mendapat dukungan. Ya. Dapat dukungan sekali doa supaya kita juga memberikan kekuatan serta penghiburan dalam kita bekerja. Nah, setelah itu saya melakukan
bikin gerakan juga 15 menit sebelum, 15 minute before. Jadi sebelum bekerja 15 menit membersihkan dan mendirect kerja kepada staff. 15 menit sebelum pulang itu harus dibersihkan dan juga evaluasi kerja hari itu. Maka semua OPD harus melakukan, pimpinan OPD harus melakukan evaluasi per minggu. Target dari RPJMD dia harus breakdown ke semester, ke triwulan dan bulan sampai per minggu. Itu semua harus terukur. Dan itu kita sedang mendesain itu, format-formatnya sudah dipersiapkan oleh Kominfo. Sementara sekarang itu lagi kita juga untuk memastikan tiap hari itu kekuatan berapa yang kita akan pakai untuk kerja. Maka sidak dilakukan setengah jam sebelum kerja dan setengah jam sebelum pulang. Kita pastikan orang itu ada atau tidak. Kalau di kantor. Nah, kau ada atau tidak juga diukur oleh apa yang kau hasilkan hari ini kau kerja. Ini bagian dari reformasi birokrasi. Betul. Nah, ini kita harus dorong. Dan memang kondisi awal pasti tidak ada yang menyenangkan. Dan saya juga diajar oleh Pak Gubernur, tidak perlu cari orang puji, tidak perlu orang sanjung-sanjung kita. Nanti kita terlena, akhirnya kita tidak waspada. Begitu gelombang banjir datang, kita sudah tidak bisa buat apa-apa. Nah, ini yang kita diajarkan. Oleh karena itu, setia dan waspada wajib hukumnya. Oke, baik. Kemudian Bapak, kita dengar dan baca di banyak media ya Bapak terkait dengan satu gerakan yang Bapak bawa selama 15 hari ini, yaitu gerakan Masuk Got. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit kepada publik, khususnya warga Kota Kupang, apa itu gerakan Masuk Got dan bagaimana skemanya? Ya, gerakan Masuk Got ini memang harus dilakukan. Karena apa? Begitu musim hujan di Kota Kupang ini, seluruh sampah meluap ke jalan. Kan kita tidak mau kota ini disebut kota sampah, kota terkotor di Indonesia dan lain-lain. Siapa mau label seperti begitu? Masyarakat Kota Kupang juga tidak ada satupun yang rindu itu label. Dia akan bangga dan dia mau berkorban apapun apabila dia mendapat pujian sebagai kota terbersih di Indonesia. Maka kita lihat, begitu kita gerakan Masuk Got, semua bergerak secara masif. Yang tidak adalah orang-orang yang tidak setia dalam perkara-perkara kecil. Saya sederhana saja. Saya punya keyakinan Kristus adalah Allah yang merupakan Tuhan. Dia mengambil rupa seorang hamba dan pergi dilahirkan di kandang yang sangat hina. Masa berpenjabat saja sudah sombong. Maka saya pilih tempat yang paling kotor, saya masuk ke situ. Supaya orang tahu bahwa saya ditugaskan oleh gubernur untuk pergi bekerja. Dan kerja itu tidak boleh pikir kerja apa saja. Selama kerja untuk services publik, saya lakukan. Tidak perlu kerja itu di mana. Maka sebagai seorang yang pemimpin, sebagai pemimpin yang ditunjuk, saya terjun masuk di got. Pakai alas tangan, masuk. Karena saya sudah biasa. Saya diajarkan bagaimana supaya mengatasi aroma-aroma yang saya hirup 3 kali. Tubuh kita akan melakukan penyesuaian terhadap segala kondisi, maka tidak merasa bau apa-apa lagi. Kerja dengan nyaman saja. Nah, ini ya, saya kasih tahu seluruh teman-teman supaya juga melakukan itu. Karena kita dipanggil untuk melayani. Fungsi pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, itu kita harus mainkan. Nah, itu akhirnya ketika kita kerja bersama-sama dengan Tuhan, Pak Gubernur bilang apa? Pak Victor Bungtilo Laskerat, if you together with God, you must push over the limit. Because if the limit, God already give you ability. Maka saya menggunakan itu. Setiap hari saya berdoa, Tuhan harus sama-sama dengan saya karena saya mau kerja untuk memuliakan Tuhan dengan karya-karya yang lebih tidak biasa seperti manusia. Pak Gub juga ajar, harus dengan tindakan-tindakan out of the box. Jangan yang biasa-biasa. Kalau biasa-biasa semua orang bisa. Kerja dengan ada doi semua orang bisa. Kerja tidak ada doi, belum tentu semua orang bisa. Itu artinya orang yang memiliki, orang militan, orang yang memiliki tekad, orang yang memiliki semangat, dan orang yang tidak pernah pantang menyerah. Pak Gub bilang pantang menyerah, never give up. Nah, itu kita mainkan. Itu cepat itu. Semua masyarakat juga selama ini tidak diajak untuk kerja. Semua pengusaha tidak pernah diajak kerja. Semua sekolah tidak pernah diajak kerja. Semua perguruan tinggi tidak diajak kerja. Semua OPD tidak pernah diajak kerja. Semua yang ada menjadi warga Kota Kupang, coba kita ajak kerja. 400.000 warga Kota Kupang, baik itu pejabat dan atau tidak, semua manusia sama. Mari kita kerja. Kota ini tidak sampai berapa bulan bersih dia. Nah, kalau sudah semua peduli dengan sampah, semua peduli dengan kebersihan, siapa yang berani buang kotor, sampah sembarangan? Di samping tenda, semua orang akan menghakimi dia. Ini strategi. Begitu. Jadi strategi
Itu kita harus mainkan. Makanya pemimpin ini dia harus mampu memotivasi, dia harus mempengaruhi, dan dia harus mampu mendorong. Tak, baru bisa. Kalau tidak bisa. Oke, baik Bapak, selama 15 hari Bapak menjabat sebagai penjabat Wali Kota Kupang dengan tekad melayani publik, dengan turun langsung ke lapangan, gerakan masuk got, Bapak langsung turun ke, seperti yang kita lihat ya Bapak di media-media, Bapak langsung turun ke got, lalu memungut sampah juga Bapak. Kemudian Bapak melihat bagaimana respon dari para ASN, para pelayan publik khususnya di Kota Kupang. Apakah mereka menyambut hal ini dengan sukacita atau mungkin ada juga yang tentunya ada pro dan kontra Bapak. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Oh, itu biasa. Hidupnya ada dua pilihan, disukai dan tidak disukai. Tapi kita tidak peduli dengan disukai atau tidak disukai. Kita harus punya visi yang jelas. Saya harus mencapai tujuan itu dengan segala macam cara, saya harus berhasil. Karena bagi saya pelayanan terhadap masyarakat itu yang paling utama daripada lu komentar-komentar itu. Lu komentar memangnya lu ada bikin apa? Kalau lu berbuat, lu komentar, mari kita duduk. Kurangnya di mana? Kita umum, jalan keluar di mana? Kalau selama pendapat lu bagus, ya kita harus menerima. Ya. Itu biasa. Jadi, tidak usah peduli dengan apa kata orang. Bagaimana kita berbuat supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki nilai. Apalagi kita orang beriman. Ya. Harus menjadi garam, berkat, dan terang bagi situ. Makanya pemimpin harus ada di situ. Pemerintah harus ada di situ. Maka mulai kemarin, saya sudah turun berkantor di kelurahan. Mau cek apa itu yang menjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Maka semua pimpinan OPD sama 10 orang pasukan. Namanya pasukan. Itu anak STPDN yang 7 perempuan dan 3 laki-laki akan mencatat secara baik. Sehingga begitu masukan dari masyarakat, catat, langsung kirim ke OPD. Tak kirim ke OPD. Dia pikirkan situ. Hal yang bisa langsung dieksekusi, dieksekusi. Tidak boleh tunggu. Saya bilang, saya keluar, kau masuk di situ eksekusi. Jadi masyarakat tahu. Ini kita harus dapat kepercayaan masyarakat. Betul. Tidak boleh kita mendapat kepercayaan dari pimpinan, lantas kita pergi petentang-petenteng di situ tanpa ada berbuat apa-apa, hanya berkomando ke perintah-perintah saja, tidak bisa. Kita harus turun lapangan menjadi contoh, menjadi penggerak, dan juga menjadi pendorong bagi perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Jadi ketika Bapak hadir di satu kelurahan dan ketika Bapak pulang harus sudah ada hasil yang dikerjakan OPD? Ya jelas, karena nanti tidak beda dengan yang terdahulu. Janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku, tapi tidak laksanakan apa-apa. Okay. Nah ini tidak bisa, ini dia harus laksanakan. Begitu nanti kan kita lihat mana yang harus segera. Dua, mana yang perlu diskusi lagi. 3, mana yang kita perlu desain dalam program dan kegiatan untuk didorong merupakan melalui perubahan APBD atau melalui murni. Ini kan kita langsung sampaikan memang kepada masyarakat. Jadi masyarakat tahu, dia juga paham mana yang ini harus segera dan mana yang tidak segera. Itu kita harus sampaikan. Tetapi semua kita harus catat secara baik. Karena memang tugas kita sebagai pelayan masyarakat. Begitu. Oke. Bapak, selama 15 hari ini Bapak sudah turun ke berapa kantor kelurahan dan kecamatan Bapak? Ini kalau keliling-keliling, hampir tiap hari keliling. Tetapi kalau kantor, baru ini sesuai agenda, 1 hari 1 kelurahan. Berkantor? Jadi berkantor kantor di 1 hari kelurahan. full Bapak ya? Kantor. Jadi semua aktivitas kantor mengikuti saya di bawah. Jadi saya dari pagi itu menyelesaikan tugas di kantor, terus setelah istirahat makan siang, jam 1 saya turun ke kelurahan untuk pertemuan dan dilanjutkan dengan kerja bakti bersama masyarakat. Baik. Kemudian Bapak ketika Bapak turun ke kelurahan-kelurahan, kira-kira apa saja yang mereka suarakan? Mungkin mereka juga punya mimpi yang sama seperti Bapak, ingin mewujudkan Kota Kupang yang bersih. Namun tentunya kan pasti ada kendala Bapak dalam implementasi program-program itu. Apa saja Bapak yang mereka sampaikan, aspirasi mereka mungkin dari kantor kelurahan atau mungkin masyarakat juga yang ikut dalam pertemuan Bapak di kantor kelurahan waktu itu? Kalau dari masyarakat itu kebanyakan masalah sampah. Ya. Mereka masih bingung mau buang sampahnya di mana. Buang dengan cara seperti apa. Maka itu yang kita jelaskan. Jelaskan bahwa mulai sekarang masing-masing RT itu sudah menentukan titik penitipan sampah. Bukan buang sampah ya. Penitipan sampah. Jadi sampah itu ditaruh dalam karung atau dalam plastik, terus nanti akan diangkut. Jadi dia sifatnya sementara. Iya. Begitu. Terus yang kedua masalah lampu jalan, masalah penerangan. Terus yang ketiga tentang persoalan-persoalan pelayanan lain-lain yang harus perlu dilakukan percepatan. Nah itu saya minta dicatat secara baik
ulang, kita rapat, kita langsung evaluasi, mana yang kita perlu eksekusi cepat, kita eksekusi. Kalau tidak, dalam tempo yang tidak terlalu lama harus memberikan jawaban kepada masyarakat. Dan itu masyarakat menerima dengan senang hati. Karena dengan kita terjun ke lapangan, maka kita bisa mensandingkan rencana-rencana yang sudah termuat dalam RPJMD, apalagi saya masa RPJMD, RKKPD, RKP apa itu, maksudnya semacam RPJMD transisi, itu saya harus lihat. Karena makanya saya turun secepat mungkin ini, sehingga bisa melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang paling prioritas, super prioritas, dan yang perlu diperhatikan itu apa saja. Nah ini kan membutuhkan langsung dengar, langsung lihat, dan kita bisa tahu apa yang paling sangat prioritas yang masyarakat butuhkan. Ya. Gitu. Kalau Bapak turun ke masyarakat, tadi kan keluhannya mereka adalah terkait dengan tempat penitipan sampah dan juga lampu jalan. Kemudian apakah juga ada isu-isu lain yang mereka suarakan selain sampah? Karena ketika mungkin Bapak fokus menjabat selama 15 hari ini kan Bapak fokusnya ke sampah. Apa mungkin ada isu-isu lain juga yang menjadi momok? Misalnya di Lasiana minta perbatasan antara Lasiana dengan Kabupaten Kupang. Itu karena ada wilayah-wilayah Kabupaten Kupang yang masuk di wilayah kota. Masyarakat kan tidak tahu batas wilayah. Ini yang perlu dipertegas. Maka saya sudah catat, saya minta kepala bagian pemerintahan bersama asisten 1 untuk mencatat secara baik, nanti kita undang Pak Bupati Kupang atau kita yang ke sana untuk berdiskusi, menemukan solusi supaya jangan menjadi persoalan yang tidak terselesaikan. Padahal persoalan ini sederhana. Begitu kita duduk bersama, panggil lurah dan kepala desa yang berbatasan situ, panggil masyarakat, kalian mau seperti apa? Kita eksekusi. Buktinya Pak Gubernur sudah kasih tunjuk. Persoalan perbatasan Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya. Perbatasan Manggarai Timur dengan Ngada. Yang berpuluh-puluh tahun diselesaikan dalam waktu 1 hari selesai. Ini kan bagaimana pemimpin mengemas itu agar seluruh masyarakat merasa dia ada di kabupaten manapun bukan persoalan, tapi pelayanan kepada mereka itu harus terjangkau. Ya. Begitu. Oke, luar biasa sekali Bapak. Kemudian ketika Bapak mendapat kepercayaan untuk sebagai penjabat wali kota Kupang Bapak, apakah memang satu permasalahan yang terlihat sekali itu apakah memang sampah Bapak? Sehingga Bapak ketika turun langsung fokus pada ini harus sampah nih. Oh tidak, persoalan ada banyak. Tapi kita lihat tuntutan masyarakat yang ribut setiap saat itu masalah sampah. Dan itu mengganggu memang. Oleh karena itu harus terapi itu duluan. Begitu terapi itu tinggal begitu jalan tinggal dikawal, tidak boleh lepas. Dikawal. Maka pasar-pasar, seluruh pasar-pasar itu kita bersihkan. Akses masuk itu dirapikan. Tidak boleh ada kenapa? Karena begitu kondisi emergensi, ini mobil masuk keluar baik emergensi kebakaran maupun kemanusiaan dan lain-lain itu harus diatasi. Oleh karena itu maka Pol PP harus hadir di situ, Perhubungan harus hadir, PD Pasar harus hadir. Semua kerja kolaborasi. Nah, kerja kolaborasi yang diajarkan oleh Pak Gubernur kepada kami, misalnya di Alkitab, aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku dalam kamu, kamu dalam aku. Itu teori kolaborasi yang 2000 tahun lalu sudah Tuhan Yesus perkenalkan. Di Yohanes 15 juga bilang begitu. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, dan Bapakku pengusahanya. Ini kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kita harus praktekkan. Tidak boleh abstrak. Kita harus konkretkan dalam tindakan-tindakan nyata biar masyarakat merasakan itu. Oke, baik, tadi Bapak menyinggung bahwa kerja untuk mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia ini butuh kolaborasi ya, bukan hanya dari Pemda, dari masyarakat juga, dan dari lingkup-lingkup lain Bapak ya. Tentu Bapak akan menjelaskan lebih lanjut lagi, namun kita akan jeda sejenak Bapak. Untuk itu tetaplah menyaksikan Dialog Publik edisi Katong Bo Omong kali ini.
No, 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 no. Makanya, beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. COVID-19. 2 tahun sudah kita hidup berdampingan. Meninggalkan bekas bagi orang-orang yang keluarganya diajak pergi menghadap Sang Pencipta. Ia mampu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Sampai kapan kita terus menyalahkan COVID? Berhenti terpuruk dalam keadaan yang membelenggu. Bangkit dan maju. Tidak hanya diam dan menunggu. Kita bangkit. Karena Kita kuat. Kita bangkit. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Publik Ketong Bo Omong dalam tema mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia bersama penjabat Wali Kota Kupang Bapak George Hadjo. Baik, tadi 30 menit yang lalu kita sudah berbincang terkait dengan kebijakan dan strategi-strategi selama 15 hari Bapak menjabat sebagai penjabat Wali Kota Kupang dan juga sampah dan kebersihan yang masih menjadi momok untuk wajah Kota Kupang. Kemudian Bapak sudah menyinggung terkait dengan gerakan masuk got. Kemudian juga masyarakat juga membaca banyak di berita-berita bahwa saat ini pasar di Kota Kupang ini sudah berubah ya tampilannya sejak 15 hari Bapak menjabat sebagai penjabat wali kota. Mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana program-program yang Bapak jalankan khususnya di pasar-pasar yang ada di Kota Kupang. Jadi kan sampah ini menginspirasi. Kita tahu tempat-tempat produksi sampah yang paling banyak itu di mana? Di pasar salah satu. Ya. Oleh karena itu saya masuk ke pasar, saya tanpa informasikan kepada teman-teman. Saya dari rumah jam 6 pagi, saya masuk ke pasar-pasar, saya tidak masuk di depan, saya masuk langsung ke belakang-belakang, tembus sampai di belakang-belakang. Lihat ada apa di situ di pasar. Ternyata sampah dengan segala macam kotor yang sudah mungkin bulan bahkan tahun tidak pernah diangkat di situ. Dan membawa aroma yang tidak sangat sehat di situ. Terus lapak-lapak juga tidak kotor, lantai-lantai itu kotor. Maka saya pulang, saya minta teman-teman untuk melakukan panggil PD Pasar untuk berkoordinasi. Karena kerja-kerja kolaborasi inilah, maka pasar sekarang akan mengalami perubahan. Perubahan pertama adalah akses masuk ke pasar itu harus tidak boleh ada penjual-penjual di badan-badan jalan. Karena itu akan menyulitkan ketika ada kondisi-kondisi emergensi. Ya. Selanjutnya, saya minta juga untuk lapak-lapak itu panggil mobil tangkinya Pemkot, pemadam kebakaran, dan semua tenaga turun bersama-sama dengan para pedagang di situ cuci. Cuci lantainya, cuci lapaknya, supaya ke pasar ini pasar tradisional tapi bersih. Rasanya Iya. pasar tradisional tapi rasanya seperti kita masuk di pasar modern Ya, ya Bapak ya. Ini belum. Kenapa saya belum singgung ke situ? Karena saya sedang jalan bergerilya di pemimpin-pemimpin bank untuk mau menjadikan pasar, salah satu pasar itu Bapak angkat dari bank. Nah, ini nanti katakanlah mereka akan mendesain meja untuk penjual sayur itu meja bentuknya seperti apa, untuk penjual ikan seperti apa, penjual daging seperti apa. Tetapi kita harus mengawali dengan semua harus bersih betul-betul. Sehingga orang pasar tradisional di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang, pasar tradisional seperti yang tadi disampaikan, pasar tradisional tapi rasa modern. Pasar modern. Nah, dan orang enjoy ke pasar, begitu. Ini kita harus lakukan. Betul sekali Bapak. Maka ini kita
mulai kasih waktu untuk teman-teman turun, sosialisasi, bicara untuk tiap lapak ada tempat buang sampahnya situ. Saya masuk di belakang-belakang dan saya cek. Teman-teman PD Pasar bilang, ini sudah, ini belum. Saya pergi cek. Pagi saya pergi cek, saya kasih tahu siang untuk eksekusi. Dibilang siap, maka malam saya balik lagi. Di saat mereka pulang baru saya pergi. Saya cek benar tidak. Kalau tidak, kau sedang melakukan pembohongan terhadap pimpinan dan kau memang bukan orang yang siap melayani. Nah, perlu kasih terapi. 3 kali kau tidak bisa, kau istirahat. Kemudian bagaimana Bapak tanggapan dari, Bapak kan melakukan pendekatan-pendekatan di setiap bank yang ada di Kota Kupang ya Bapak ya, untuk menjadikan setiap pasar sebagai anak asuh ya. Mereka sebagai Bapak asuh, kemudian setiap pasar di Kota Kupang itu sebagai anak asuh mereka. Respon dari mereka seperti apa Bapak? Ya, sebelum saya sampai ke situ, kenapa? Yang dukung saya Forkompimda. Ya. Ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, ada Pak Kajari, ada Pak Ketua DPR, para wakil ketua. Ini mendukung penuh dan kita masuk di pasar-pasar. Kita lihat, oh Pak Kapolres kasih pikiran, Pak ini kita harus begini. Siap, mari kita mainkan. Besok kami langsung turun, langsung dikawal oleh Dinas Perhubungan, dari Koramil, dari Polsek, dari PD Pasar. Ini rapi sudah masuknya. Nah, ditertibkan, karena kita lihat ada lapak tempat-tempat jualan itu tidak digunakan. Loh kenapa lu pergi ke sana? Cuci dulu, kita bersihkan dulu, rapikan, baru arahkan mereka masuk ke situ. Ya. Begitu. Nanti ke depan kalau sudah rapi, nanti kita buat lagi. Kalau orang menjual muka, dia harga sewanya berbeda dengan orang jual belakang. Oh, seperti itu. Supaya ada keseimbangan, ada balancing di situ. Tidak terjadi iri hati, akhirnya semua makin merapat ke jalan, akhirnya membuat macet di jalan. Nah, Betul. ini diatur, termasuk parkir dan lain-lain. Ini kita harus lakukan supaya ini semua tergerak. Semua rektor perguruan tinggi juga ini sudah didatangi. Nanti kita akan terus membangun komunikasi. Karena bagi saya kekuatan sesungguhnya ada kekuatan di orang-orang muda. Maka orang-orang muda itu ada di semua perguruan tinggi. Maka saya berkeinginan untuk minta bantuan dari seluruh rektor dan direktur untuk menjadikan semua mahasiswa itu sebagai duta kebersihan. Karena orang-orang muda yang calon pemimpin masa depan, dia harus tahu mimpi, visi ke depan itu untuk menjadi Kota Kupang yang hebat sama dengan kota-kota lain di dunia itu harus kita wujud dengan kerja keras. Karena tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Tidak ada prestasi tanpa pengorbanan yang kadang-kadang kita bilang mandi keringat, mandi darah di situ. Berdarah-darah baru bisa menghasilkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, ini kita dorong semua. Karena itu semua elemen sudah bergerak, ini sudah menjadi ringan. Karena yang tadi saya sampaikan, Pak Gub bilang, kalau kerja besar tidak ditopang oleh kekuatan yang besar, maka kita sedang berkeliru, membuat kekeliruan. Karena tidak butuh Superman, kita butuh super team. Maka super team ini dibentuk, dikasih peran. Semua masyarakat dikasih peran. Begitu ada peran masyarakat, siapa lagi yang berani situ? Dia akan menjadi pengawas, pelaku pengawas dan juga orang yang mengawasi di situ. Luar biasa sekali Bapak. Oke, tentunya publik khususnya warga Kota Kupang ingin mengetahui apa yang membuat Bapak ini sangat ingin membuat Kota Kupang ini terlihat bersih ya. Inspirasi itu kan kita perlu tahu ya Bapak, melakukan terobosan-terobosan, gebrakan-gebrakan. Tentunya ada referensi yang Bapak lihat mungkin di salah satu kota yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak bisa menceritakan itu lagi nanti, tapi kita akan jeda sejenak tetap di Katong Boowong edisi Dialog Publik hari ini.
no, 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 no. Makanya, beli set-top box yang sudah bersertifikasi Kominfo. Ada tulisan siap digitalnya dan support DVB T2. Siaran TV analog akan dihentikan dan selanjutnya beralih ke siaran TV digital. Ayo tonton siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Publik edisi hari ini mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia bersama penjabat Wali Kota Kupang Bapak George Hadjo. Tadi Bapak sudah menceritakan berbagai gebrakan-gebrakan selama 15 hari Bapak menjabat sebagai penjabat Wali Kota. Tentunya publik menanti dan juga publik tentunya mendukung ya gebrakan-gebrakan yang Bapak buat ini untuk menjadikan Kota Kupang sebagai salah satu kota terbersih. Nah, di Dialog Publik edisi kali ini juga kita membuka line telepon interaktif bagi warga Kota Kupang yang ingin bergabung di nomor 0380 827 722. Baik, sepertinya tadi kita dapat kabar bahwa ada warga Kota Kupang yang sudah bergabung lewat line telepon ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Ya, saya dari Hana. Siapa? Saya Hana. Oh iya, Hana, dari mana Hana? Dari Liliba, Kak. Oke, Hana, warga Kota Kupang, tepatnya di Liliba ya. Silakan, apa yang mau ditanyakan kepada Bapak Penjabat Wali Kota Kupang? Iya, selamat malam Pak Pejabat Wali Kota. Malam. Saya Hana, warga di Liliba. Saya sering melihat tumpukan sampah di jalur Bimoku, Pak. Jadi di sana itu selalu ada sampah di pinggiran jalan. Mohon maaf Pak, itu bukan saja kotor tapi baunya yang sangat mengganggu. Apakah itu termasuk wilayah Kota Kupang? Jika termasuk, bagaimana agar wilayah itu tidak kotor, Pak? Apalagi di sana dekat bandara. Dan ini berarti tamu yang masuk ke NTT melewati wilayah tersebut, Pak. Jadi bagaimana penanganannya agar wilayah itu tidak kumuh lagi? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Hana yang ada di Liliba, salah satu warga Kota Kupang ya Pak. Mereka memberikan masukan nih. Jadi di Bimoku itu memang entah itu apakah perbatasan antara Kota Kupang dan Kabupaten Kupang itu masuk wilayah mana. Namun memang ada setumpuk sampah di situ yang sepertinya sudah ada larangan ya, sudah ada tulisan jangan membuang sampah, tapi setiap hari kalau dilalui oleh warga
masih saja ada sampah, entah itu sampah yang baru atau mungkin dari minggu-minggu sebelumnya. Seperti apa Bapak melihat kondisi ini? Ya, baik, ini memang dipicu oleh perumahan-perumahan yang tidak dilengkapi dengan tempat untuk buang sampah. Ya. Jadi sampah-sampah itu sampah-sampah dari perumahan-perumahan itu. Dan sampah-sampah juga dari daerah-daerah yang Kabupaten Kupang yang lempar buang sampahnya ke Kota Kupang. Karena berbatasan situ. Karena saya tiap Sabtu itu ikut gerakan peduli sampah. Dari masih di Biro Umum sampai sudah penjabat wali kota juga saya kerja sampah setiap hari Sabtu. Dan itu didapati, kita baru keluar angkat bersih itu sebentar lagi sudah ada lagi dibuang di situ. Nah ini yang kita harus bangun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu maka mobil Kominfo itu dia setiap hari keliling sampaikan kepada semua masyarakat untuk jangan coba-coba buang sampah. Sekarang kau boleh buang sampah sebelum didapat. Begitu dapat maka kau akan segera bayar denda yang bukan ringan 50 juta. Itu bisa jual tanpa kos itu. Jadi ini tidak main-main dan ini akan dieksekusi. Betul. Begitu sehingga membuat efek jerah. Kita membangun keperadaban dengan melalui kebersihan seperti yang Pak Gub bicara. Itu saya diajarkan ada 4 hal. Pertama kita harus memiliki kecerdasan. Bagaimana kita mengolah itu bisa mengatasi persoalan-persoalan itu butuh kecerdasan. Yang kedua bagaimana kita peduli, seperti yang tadi dilaporkan. Begitu ada dilaporkan maka kita harus masuk layanan gangguan langsung kita eksekusi. Begitu. Armada harus langsung eksekusi, tidak boleh tidak. Dan kita butuh keberanian. Nah keberanian itu kita harus berani untuk memutuskan. Kalau tidak maka tidak jadi. Coba lihat saja semua pemimpin-pemimpin yang dilahirkan ada pemimpin-pemimpin yang berani. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki jaringan kerja. Maka jaringan dengan masyarakat, jaringan dengan tokoh agama, dengan Forkompimda, dengan perguruan tinggi, dengan dunia pendidikan, dan itu kita harus memiliki jaringan itu. Untuk itu maka kita harus, kita yakin bahwa pasti akan ini bisa diselesaikan. Dengan sangat cepat bisa diselesaikan. Yang penting kita memberikan komitmen yang sama dan tekad yang sama bahwa kota ini harus bersih. Nah, jangan coba-coba nanti saya juga sudah minta Kadis Perhubungan untuk bicara sama dengan Pak Kapolres untuk dengan lantasnya begitu tilang, begitu urus SNK dan di Samsa dan lain-lain harus pastikan mobil ada tempat sampah di dalam atau tidak. Oh. Itu harus menjadi salah satu indikator untuk semua urusan bisa cepat. Supaya jangan buang sampah di jalan. Betul. Nanti saya juga ada bilang minta Pak Gubernur kalau Bapak ke Jakarta saya ikut supaya Bapak bawa saya untuk ketemu juga dengan Pak Erick Thohir. Nanti kita minta dukungan dari Telkomsel. Kalau Telkomsel berbaik hati dan bermurah hati untuk juga memiliki kepedulian dan empati terhadap kebersihan, maka akan dipasang CCTV di semua jalan-jalan utama dan di lorong-lorong gang-gang yang merupakan jalan yang digunakan oleh umum, sehingga itu CCTV. Jadi kalau buang sampah sendiri itu, maka akan dilakukan seperti di Jepang. Di Jepang, begitu tidak pakai seat belt, tidak tilang di situ, surat tilang sampai rumah. Ya. 3 kali SIM, kau seumur hidup tidak pernah dapat SIM. Di jalan-jalan itu bersih, tidak ada puntung rokok, tidak ada plastik, sampah plastik, bersih. Nah ini kita kan mau menuju ke situ. Nah kebetulan saya kan pernah ke Jepang 3 kali. Tetapi yang membuat saya bisa makin militan di samping sudah ditempa di bela diri selama 37 tahun adalah Bapak Gubernur, Pak Victor Bungtiluar Sekedat. Setiap pikiran-pikiran dan perkataannya itu saya praktekkan dan itu berhasil. Jadi Pak Gubernur ini bisa dikatakan salah satu role model ya Bapak? Iya, role model. Inspirasi untuk Bapak mewujudkan Kota Kupang sebagai salah satu kota yang bersih. Betul. Dengan terobosan-terobosan yang luar biasa. Betul. Karena saya sementara mempraktekkan apa yang saya catat dari pikiran-pikiran Pak Gubernur. Dan itulah yang saya mereinkarnasi dalam kehidupan saya untuk bagaimana saya bisa, di mana saya ditempatkan, di situ harus ada perubahan. Tidak boleh tidak perubahan. Di situ ada perubahan. Termasuk di bela diri Surinji Kempo sendiri diajarkan bahwa tempat latihan itu adalah sakral. Sehingga sebelum kita latihan, kita harus menghormati tempat latihan, kita harus bersihkan. Habis latihan juga kita bersihkan, kita hormati tempat latihan itu. Karena disitulah kita ditempa. Nah itu juga yang dialami oleh Pak Gubernur yang selalu disampaikan dan saya catat secara baik. Dan itu saya lakukan. Kenapa saya lakukan? Karena yang sudah yang disampaikan oleh Pak Gubernur adalah hal-hal yang sudah dialaminya sehingga dia menjadi orang-orang yang sukses. Kan kita harus belajar dari tokoh-tokoh yang sukses agar kita juga sukses.
Kita tidak boleh membangun iri hati terhadap orang. Padahal itu kan mengotori jiwa, energi positif kita akan tergerogoti oleh pikiran-pikiran dan energi negatif. Tidak boleh. Kita merubah yang negatif jadi positif. Sehingga kita bisa menghasilkan karya-karya yang berguna bagi sesama. Oke, jadi Pak Gubernur ini membawa banyak hal-hal positif untuk Bapak untuk turun langsung dan mewujudkan di Kota Kupang ya Bapak? Ya, saya akan buktikan visi Pak Gubernur NTT Bangkit, NTT Sejahtera, Kota Kupang akan lakukan itu. Kota Kupang akan menjadi barometer untuk Nusa Tenggara Timur? Siap. Oke, luar biasa. Dan Bapak menarik tadi Bapak bilang bahwa dalam 2 bulan ini Bapak targetkan permasalahan sampah sudah harus selesai di Kota Kupang. Iya, tidak boleh sampah plastik tidak boleh ada di jalan-jalan besar. Saya sudah bilang teman-teman, dari kios ke kios, dari toko ke toko, itu disampaikan. Kalau masih ada, peringatan 1 kali. Ya. 2 kali aku masih maafkan, 3 kali engkau saya tutup. Oke, luar biasa Jadi sekali. ya, para pelaku usaha itu harus serius untuk ini. Tidak ada kantong sampah, ingatkan, 1 kali aku maafkan. 2 kali juga maafkan, 3 kali tidak ada maaf kecuali tutup. Karena kau tidak mau menjadi warga kota dan menjadi agen perubahan di kota ini. Menarik Bapak, 2 bulan setelah kemudian nanti sampai pada Oktober dan Kota Kupang sudah berbenah diri dari segi kebersihannya. Apalagi program yang akan Bapak lakukan setelah 2 bulan ke depan nanti? Ya, tuntutan masyarakat apa? Kita lihat. Persoalan-persoalan kan ada banyak, persoalan internal ada, persoalan eksternal ada. Tentu ini kita harus petakan mana yang super prioritas, mana yang prioritas, dan mana yang kita harus selesaikan lebih cepat dan lain-lain. Itu kita harus buat, sehingga semua by design. Tidak boleh mimpi malam buat pagi, tidak boleh. Harus direncanakan secara baik. Karena begitu perencanaan baik, sekitar 60% kita sudah sukses. Tinggal kita eksekusi. Begitu eksekusi, langsung melakukan evaluasi. Mana kurang. Maka nanti Jumat depan, hasil evaluasi dari Jumat sebelumnya, nanti Jumat depan kita akan melakukan apel jam 5 pagi untuk semua pimpinan OPD sebelum kita turun lapangan. Oke, luar biasa Bapak. Sepertinya ada lagi yang bergabung di line telepon ya. Warga Kota Kupang juga sangat tertarik nih Bapak gabung dalam diskusi hari ini ya Bapak. Silakan, ada siapa di sana? Halo. Ya, silakan. Selamat malam. Selamat malam. Pak yang mewakili Pak Wali Kota dan juga Ibu Esther. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi buat Pak Wali Kota karena Kota Kupang semakin asri, semakin berseri dan luar biasa Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, jadi Mungkin kira-kira suaranya kurang jelas ya, halo, dengan siapa di mana? Dengan Pak Johan Doi Bufu. Halo? Pak Johan dengan Oi Pak Bufu. Johan di mana Pak Di Oi Johan? Bufu. Pak Johan. Ya, silakan, apa yang mau ditanyakan ke Bapak penjabat Wali Kota Kupang, silakan. Oh ya, yang pertama-tama saya mengapresiasi buat Bapak Pejabat Wali Kota karena Kota Kupang sudah asri, bersih, dan luar biasa Pak. Yang saya mau tanyakan, kira-kira kita ini kan pembersihan sudah, got semua, hanya memang kotak sampahnya yang kurang. Artinya suaranya kurang jelas terdengar di studio ya. Ya, halo? Halo? Jelas? Ya mungkin lebih Halo? jelas lagi. Iya, silakan Pak Johan. Ya, yang pertama saya apresiasi buat Pak Wali Kota karena Kota Kupang sudah asri, bersih, dan luar biasa, sangat indah tata kotanya. Yang kurang dari Kota Kupang ini pembersihannya banyak, tapi kotak sampah untuk pembuangannya yang kurang. Itu yang pertama. Karena kita lihat ini kan kotak sampah ini jarang sekali di Kota Kupang. Jadi orang pada umumnya susah mau buangnya di mana. Kemudian yang kedua yang saya mau tanyakan, kira-kira realisasinya seperti apa dan kapan dan ada konsisten. Jadi pembersihan ini kadang-kadang sering dilakukan, kadang-kadang tidak. Begitu juga di RT-RT setempat itu kan kerja bakti itu jarang. Nanti pas mau 17 Agustus baru kerja. Nah, Jadi ini harus ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya saya apresiasi lagi karena tadi Pak Pejabat bilang seperti lagu, 1 kali ku maafkan, 2 kali ku maafkan, 3 kali tidak dimaafkan. Ini luar biasa. Jadi kita buat Kota Kupang sebagai kenangan yang terindah, kota yang bersih, salah satu mewakili di Indonesia. Terima kasih Pak.
Oke, terima kasih Pak Johan, salah satu warga Kota Kupang. Tadi Pak Johan menyinggung terkait dengan ketersediaan sarana prasarana ya Bapak ya, kotak-kotak sampah yang masih kurang di Kota Kupang, kemudian juga dari konsistensi dari masyarakat. Mungkin hanya menjelang hari-hari raya tertentu, hari-hari besar tertentu saja ada disiplin-disiplin untuk membersihkan. Mungkin ada gerakan-gerakan yang Bapak lakukan juga selain menyongsong 17-an seperti apa Bapak? Jadi begini, terima kasih Pak Johan. Saya perlu kasih tahu bahwa saya ini adalah seorang yang dibesarkan dengan disiplin. Ya. Saya sangat konsisten dengan apa yang menjadi visi. Saya latihan kempo selama 37 tahun di tempat, dari tidak ada juara sampai menjadi juara dunia. Itu artinya bahwa sikap konsisten, kesetiaan, ketaatan, dan loyalitas itu menjadi rumus. Tapi semua itu harus dengan disiplin. Oleh karena itu kalau bilang konsisten, saya akan sangat konsisten. Oleh karena itu, maka saya juga akan pastikan kita akan bangun macam media layanan gangguan bagi masyarakat Kota Kupang, juga pengaduan-pengaduan. Apakah itu masalah sampah, apakah masalah lain-lainnya, silakan. Begitu nanti kita langsung ambil sikap untuk mana seperti saya bilang tadi. Mana yang kita segera dan mana yang kita perlu rencanakan secara baik. Nah, itu kita akan lakukan, termasuk dengan ada pungutan-pungutan yang tidak sebagaimana mestinya, kasih tahu. Karena itu saya minta Pak Asisten 1 langsung berkoordinasi dengan Ombudsman untuk kita 6 area perubahan. Di tiap-tiap OPD harus dimulai dilakukan dari bulan ini. Dan saya mau sudah harus perubahan. Kita juga harus menjadi kota, ibu kota provinsi. Makanya saya minta teman-teman di Kota Kupang untuk cara berpikirnya itu cara berpikir provinsi. Cara berpikir level yang sama dengan provinsi. Tetapi dengan mimpi internasional. Sehingga kita punya motivasi untuk menjurus upaya untuk ke sana. Kalau kita tidak punya visi sama sekali, maka kita saya kira akan biasa-biasa saja. Dan perubahan tidak ada. Oleh karena itu, Pak kasih waktu saya. Maka setiap bulan ada coffee morning dengan wartawan. Supaya wartawan bisa kasih tahu. Pak kurang ini di sini. Saya eksekusi. Kenapa? Karena wartawan akan mewartakan keberhasilan, wartakan pikiran-pikiran positif kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya ada di Kota Kupang. Ini cara membangun mindset. Oke, luar biasa sekali Bapak ya. Kolaborasi juga dengan media untuk membangun narasi-narasi yang positif bagi wajah Kota Kupang. Harus, karena kalau begitu narasi negatif, maka kita sedang menenggelamkan atau memperlambat kemajuan dari manusia itu. Padahal manusia perlu bergerak terus untuk membawa perubahan untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Tidak terasa sudah 1 jam Bapak ya kita berbincang dan berdiskusi Bapak ya. Dan tiba di penghujung acara ini Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan kesan dan juga pesan untuk warga Kota Kupang sehingga Bapak tidak bergerak sendiri bersama OPD-OPD, tetapi juga ada kolaborasi dari masyarakat dan juga dari pihak-pihak lainnya. Silakan Bapak. Pertama saya mau menyampaikan terima kasih, rasa hormat, bangga dan terima kasih serta penghargaan yang tulus. Pertama kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, seluruh lurah dan camat, seluruh pemuka agama, seluruh Forkompimda, seluruh pimpinan perguruan tinggi, semua guru-guru yang sudah begitu dengan setia untuk mengajak semua elemen untuk memerangi sampah. Kita akan menuju kota terbersih di Indonesia dengan semua kekuatan masyarakat Kota Kupang. 1, pesan saya, mari kita buktikan bahwa kita bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tidak bisa hanya bagi-bagi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Tetapi orang-orang yang memiliki pengharapan, yang harapannya juga selalu bersandar kepada Tuhan, dengan disiplin dan kerja keras yang luar biasa, dengan pengorbanan luar biasa, maka kita akan meraih sukses itu. Tinggal kita jaga. Ada legacy yang kita tinggalkan untuk semua generasi-generasi yang akan melanjutkan pembangunan di Kota Kupang dan di Nusa Tenggara Timur. Daun selasi di atas kayu, terima kasih, thank you. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak penjabat Wali Kota sudah hadir di TVRI, sudah memberikan buah-buah pikiran yang luar biasa dan juga tentu publik dan warga Kota Kupang menunggu gebrakan-gebrakan lain yang akan Bapak George lakukan 2 bulan ke depan. Pasti. Saya Esther Siobelan mewakili seluruh kerabat yang kerja yang bertugas, pamit undur diri. Dah.